Lihatlah mobil keren super canggih ini. Demi memamerkan kecanggihan mobil ini kepada keluarganya, pria ini mengatur kecepatan mobilnya hingga 130 km per jam. Tidak lama setelah itu, alat bagian belakang mobilnya ini rusak dan terbakar. Mobilnya menjadi tidak terkendali, kemudian Frank memukul layarnya dengan kesal. Kakek tua di belakang sangat ketakutan sehingga menyuruh Frank untuk menginjak rem. Setelah diinjak, tingkat kecepatan mobil malah meningkat menjadi 140. Frank menginjaknya dengan kuat hingga 3 kali. Situasi semakin parah. Kecepatannya sekarang sudah menjadi 160. Mobil ini melaju dengan cepat di jalan raya dan bahkan tidak bisa direm. Mobil ini belok ke jalan yang salah. Pada saat ini ada mobil kuning yang membuka pintu. Mobil merah ini langsung menghantam pintu mobilnya. Pemiliknya syok karena ini adalah mobil barunya. Ia berusaha untuk memasang pintunya lagi, tetapi tidak bisa. Pria itu mulai emosi dan langsung memasukkan pintu mobilnya ke kursi belakang. Ia akan mengejar mobil merah tadi. Dua polisi ini sedang menganggur. Sekilas, bayangan warna merah melintas dengan sangat cepat. Dengan segera, polisi laki-laki ini pergi mengejarnya. Tidak lama setelahnya, bayangan warna kuning kembali melintas di depannya dengan sangat cepat. Di saat Bill sedang sibuk mengejar mobil merah, ibunya tiba-tiba menelponnya untuk pulang. Mama, ada orang yang merusak pintu mobilku. Aku akan segera mengejar orangnya. Ia mematikan telepon dan membesarkan volume musik. Amarahnya sedang berkobar-kobar. Di sisi lain, kakek tua ini malah pindah ke kursi depan. Ia mengotak-atik mesin di bawah sana. Polisi laki-laki tadi berhasil menyusulnya. Frank berteriak meminta tolong, tetapi polisi itu tidak mendengarnya. Istrinya yang cerdas kemudian menggunakan darah mimisan temannya untuk menulis di kertas. Setelah membuka jendela, kertasnya malah terbang ke muka Pak Polisi. Polisi ini menyingkirkan korannya, lalu sekarang korannya kembali terbang dan menghalangi kaca mobil. Terpaksa mobilnya harus berhenti. Dia turun untuk menyingkirkan kertas-kertas yang menghalanginya. Mobil ini telah menempuh jarak sejauh 160 mil dengan rem yang rusak. Kakek tua ini kembali merusakkan AC mobil. Di sisi lain, Frank merasa bahwa pantatnya sudah seperti terbakar. Sebentar lagi mereka akan melewati tol. Polisi segera membubarkan kendaraan ketika melihat situasinya. Karena kendaraan di depan sangat banyak, akhirnya Frank menerobos ke jalan di sampingnya dan kembali ke jalur semula. Mobil merah ini dikawal oleh dua polisi lalu lintas, tetapi tiba-tiba ada kotoran burung yang menempel pada kaca mobil. Frank baru saja ingin menyeka kacanya, tetapi alat penyeka kacanya juga ikut rusak. Ini menyebabkan air yang dikeluarkan semakin naik dan banyak. Frank tidak bisa melihat jalan dengan kecepatan 160. Untungnya, kakek ini memiliki ide. Dia menggunakan kaos kaki yang bau dan naik ke atap untuk menyeka airnya. Akhirnya, kaca ini berhasil dibersihkan. Tiba-tiba Frank mengalami kram karena mengemudi dalam waktu yang lama. Kemudian, dia dan kakek bertukaran tempat duduk. Sekarang yang mengemudi adalah kakek. Dia menelepon showroom mobil, tapi di sana mereka juga sedang dalam masalah. Satu keluarga ini terjebak di dalam mobil saat sedang menguji coba mobilnya. Frank menutup teleponnya, kemudian ada seekor lebah di dalam mobil. Istrinya Frank ingin memukul lebah itu, tapi pukulannya ini tidak sengaja mengenai hidung wanita di sebelahnya. Lebah itu pindah ke tempat Frank. Dengan segera, ia mengambil sepatu dan memukul lebah itu hingga kantong udaranya keluar. Akhirnya, dia berhasil mengusir lebah itu. Lebah itu terus terbang ke belakang hingga akhirnya masuk ke telinga Bill. Ini membuat Bill hilang kendali dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Ia hampir saja terbunuh oleh pipa baja. Ini membuat Bill semakin emosi. Dengan segera, ia menghancurkan kaca mobilnya dan kembali mengejar Frank. Kakek tiba-tiba merasa haus, kemudian menantunya memberikannya air. Sisa air ini dituangkan ke tubuhnya karena ia kepanasan. Di saat ini, si kakek hampir terkena serangan jantung. Masalah yang lain datang lagi. Sepertinya kakek minum kebanyakan, dan sekarang ia ingin pipis. Karena di sini tidak ada toilet, akhirnya menantunya memberikannya sebuah kantong plastik. Kakek memberikan kantong plastik yang berisi pipisnya itu kepada Frank. Frank membuangnya begitu saja lewat jendela. Pada saat ini, Bill yang berada di belakangnya terkena imbasnya. Dia semakin marah. Tak henti-hentinya ia memaki si mobil merah itu. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, ia memakai tong sampah di sebelahnya untuk melindungi kepalanya. Polisi lalu lintas yang melihatnya mencoba untuk menyuruhnya tetap tenang. Tapi sekarang Bill tidak bisa tenang lagi. Ayah dan anak ini harus menginjak rem bersama. Dengan kuat mereka menginjaknya, tapi tak disangka remnya malah lepas. Dengan marah, Frank membuangnya keluar jendela. Dan benda itu kemudian mengenai polisi dan ia terjatuh. Pada saat ini, mobil kuning berhasil mengejarnya. Frank malah dengan ramah menyapanya. Kemudian Bill mulai menabrakkan mobilnya ke mobil Frank.
Anak nakal yang tidak tahu apa-apa ini malah mengambil pistol dan menembaknya ke Bill, kemudian menariknya kembali, sehingga mobilnya menghantam ke kerumunan banyak orang. Polisi lalu lintas mengendarai mobil untuk mengejar Frank. Mereka mencoba menggunakan mobilnya sendiri untuk menghentikan mobil merah, tetapi mobil ini tak bisa dihentikan. Lalu, polisi memutuskan untuk berada di samping mobil dengan sejajar. Anak perempuan dan laki-lakinya berhasil dipindahkan ke sana. Ketika giliran wanita ini, kakek tua itu malah menoleh ke belakang. Jaraknya semakin jauh dan wanita ini hampir jatuh. Untungnya, pada akhirnya dia selamat. Istrinya yang sudah hamil beberapa bulan, dia tidak bisa melakukan ini. Pihak polisi mengirimkan helikopter untuk segera menyelamatkan istrinya terlebih dahulu. Sekarang hanya tersisa 2 orang di dalam mobil. Karena kemacetan yang sangat panjang, maka helikopter itu mengangkat mobilnya. Frank dan kakek sudah mengira bahwa mereka akan selamat, tapi tiba-tiba atap mobil dan badannya terpisah. Untungnya mereka mendapatkan pendaratan yang mulus. Kemudian istrinya melahirkan seorang anak di rumah sakit. Tak disangka, Bill juga dirawat di rumah sakit ini. Dia babak belur akibat kejadian itu. Rasa dendamnya masih belum terbalaskan. Bill memaki-maki mereka dan masih saja ingin mengejarnya. Ia memaksakan untuk memasukkan kakinya ke dalam lift, tetapi Frank dan keluarganya mendorongnya keluar. Perjalanan panjang keluarga Frank menggunakan mobil merah kali ini sungguh luar biasa.